For the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Cantika, NIM 20233001. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan bentuk dasar komunikasi. Kita bahas ke lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih komunikasi itu. Jadi komunikasi itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Yang pertama ada secara istilah, terbagi menjadi beberapa kata, antara lain communicare yang berarti menginformasikan kepada masyarakat. Yang kedua, secara bahasa yang berarti communication atau komunikasi, yang berasal dari kata Latin yang berarti membuat sama. Nah, dari dua sudut pandang yang berbeda tadi, kita bisa ambil kesimpulan kalau komunikasi itu adalah suatu penyampaian proses yang bertujuan untuk membuat sama persepsi atau makna antara komunikator dan komunikan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang perpajakan. Apa sih pajak itu? Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Jadi, komunikasi perpajakan itu apa? Di sini saya bisa mengambil kesimpulan, komunikasi perpajakan yaitu suatu proses penyampaian pesan atau informasi di dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk membuat sama persepsi atau makna antara komunikator dan komunikan untuk menjalin hubungan baik perusahaan secara internal maupun eksternal, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti fiskus dan wajib pajak. Fungsi komunikasi yang pertama, alat pengambilan keputusan. Itu tuh maksudnya memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Yang kedua, melalui komunikasi, manusia dapat mewariskan adat istiadat, edukasi, mengajarkan pengetahuan, dan keterampilan hidup. Yang ketiga, manusia dapat mengetahui kondisi yang dapat menjadi peluang yang bermanfaat atau yang mengancam dirinya melalui komunikasi. Artinya di sini, seseorang itu jadi paham apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak untuk dirinya sendiri. Dengan berkomunikasi, seseorang menjadi tahu plus minusnya sesuatu yang akan menjadi pilihannya untuk ke depan nanti. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi. Yang pertama, mempengaruhi orang lain. Artinya dengan menyampaikan sesuatu pendapat kita ke orang lain, yang tadinya orang lain itu belum setuju dengan pendapat kita, setelah kita berkomunikasi, maka seseorang itu akan setuju dengan pendapat kita sendiri. Yang kedua, membangun antarpersonal. Jadi, dengan berkomunikasi, kita bisa membangun hubungan antara komunikator dengan komunikan, antara satu orang dengan yang lainnya. Yang ketiga, membantu orang lain. Misalnya, ada orang yang tidak tahu terus bertanya kepada kita, dan kita menjawab pertanyaan. Yang keempat, agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Terdapat 3 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu sebuah proses pertukaran pesan yang sangat unik dilakukan karena dilakukan dari, oleh, dan untuk diri sendiri. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Yang ketiga, ada komunikasi massa, yaitu proses di mana pesan-pesan diproduksi secara massal dan disampaikan kepada penerima pesan yang luas menggunakan media. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi tidak mungkin dihindari, karena dalam kehidupan sehari-hari selalu ada keterkaitan antara satu orang dengan orang lain. Yang kedua, sebagian besar komunikasi adalah non-verbal, karena kata-kata selalu mendukung dengan ekspresi wajah, gerak sentuhan, maupun gerak bibir. Yang ketiga, gangguan mempengaruhi komunikasi. Ya, karena terjadinya gangguan akan mengganggu proses penyampaian informasi. Selanjutnya, saya akan bahas bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi terbagi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Mari kita bahas dulu yang pertama, komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu?
Komunikasi verbal yaitu suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal bisa digunakan pada saat bertemu dan menyapa, memberi perintah, melayani konsumen, menjawab permintaan, berkomunikasi dengan rekan kerja, dan lain-lain. Komunikasi verbal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menulis atau berbicara, yang kedua, mendengarkan dan membaca. Jenis-jenis komunikasi verbal itu seperti berdiskusi, yang kedua kuliah, di saat dosen menerangkan atau dinasehati oleh dosen, yang ketiga ada percakapan, yang keempat berbicara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan bahas komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal yaitu suatu bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal dan gerak tubuh. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.